Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Sama seperti mereka melihatnya dalam konfrontasi sebelumnya, gua ini sangat penting. Meskipun dia tidak tahu tentang harta karun di dalamnya, mengingat bagaimana Raja Anaconda menghargainya, bagaimana mungkin itu kurang. Bahkan jika Dewa Iblis Ular Andromali masih ragu-ragu, sosok emas pertama yang mengambil pil internal Raja Anaconda, dia harus mengikuti. Bahkan jika dia sadar bahwa ini adalah jebakan, dia harus memaksa dirinya untuk memasuki gua ini. Sebenarnya, sosok emas itu adalah Yating. Setelah memasuki gua, Dewa Iblis Ular Andromali melihat cahaya di sekitarnya meredup, namun dia dapat dengan jelas merasakan bahwa kedalaman gua mengandung cahaya yang samar-samar terlihat. Tapi asal-usul cahaya ini bukanlah masalah yang saat ini mengganggu pikiran Dewa Iblis Ular Andromali. Dia ingin mengambil kembali pil internal Raja Anaconda. Dia menderita luka parah, sampai-sampai tanpa pil internal ini, apalagi meningkatkan kekuatan, bahkan pulih sepenuhnya tidak mungkin baginya. Inilah alasan mengapa dia tidak punya pilihan selain ditipu oleh Raja Anaconda untuk serangan terakhirnya. Sebelum memasuki kedalaman gua, kedua sosok itu berhenti. Pada saat Dewa Iblis Ular Andromali melihat bahwa sosok hijau ini sebenarnya adalah kerangka dengan api di matanya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Di samping kerangka hijau itu ada Yating, bersinar dalam cahaya terang. Menyebutkannya, tampaknya cukup kebetulan bahwa Yating dan pengawal suci ke-11 sama-sama memiliki 6 sayap di punggung mereka. Saat berdiri bersama, mereka mengeluarkan perasaan untuk membuat pasangan yang cocok. Namun, aura yang mengelilingi tubuh mereka tidak terlalu kuat, yang membuat Dewa Iblis Ular Andromali rileks. Dengan sekali pandang, dia menemukan pil internal di tangan Yating. Kembalikan. Mayatmu kemudian akan dibiarkan utuh. Dewa Iblis Ular Andromali menjerit marah yang keras, saat darah merah tua terus menetes dari punggungnya. Yating mencibir, mengangkat tangannya, dia mengarahkan garis cahaya putih ke Dewa Iblis Ular Andromali. Dia berusaha untuk memblokir, tetapi cahaya putih lembut itu tidak memiliki kegunaan serangan, dan dengan demikian tidak dapat diblokir dengan cara ini. Dewa Iblis Ular Iblis hanya merasa seolah-olah dia terikat oleh sesuatu, dan tanpa sadar berbalik, menemukan dua sosok emas berdiri di sana. Sementara itu, ekor besar Hauiwe membuat pintu masuk tertutup rapat. Dari segi ukuran, Dewa Iblis Ular Andromali jauh lebih kecil dari Hauiwe tanpa menggunakan transformasi Dewa Iblis. Meski ukurannya lebih dari 5 meter, ia masih bisa bergerak tanpa hambatan di dalam gua yang memiliki diameter 3 meter ini. Tapi Hauiwe yang dibangun sangat besar tidak bisa masuk, jadi memblokir pintu masuk tampaknya merupakan tugas terbaik baginya. Alasan mengapa Long Hao Shen menarik Dewa Iblis Ular Iblis ke dalam gua untuk bergerak melawannya sangat sederhana, itu untuk menjauhkan Dewa Iblis Ular Andromali dari pilar Dewa Iblisnya. Long Hao Shen dengan jelas melihat amplifikasi bahwa pilar Dewa Iblis mampu memberikan Dewa Iblis. Utilitasnya yang besar memungkinkan Dewa Iblis Ular Andromali yang masih berada di langkah ke-8 untuk membunuh Raja Anaconda dari langkah ke-9. Dari sini, orang dapat membayangkan teror amplifikasi ini. Meskipun Long Hao Shen menebak bahwa Dewa Iblis Ular Iblis sudah kehabisan kemampuannya, dia tidak berani bertaruh, dia juga tidak mampu. Untuk alasan ini, dia menarik Dewa Iblis Ular Andromali ke sini dengan sangat hati-hati, sehingga dia tidak akan mendekati pilarnya. Meskipun jaraknya tidak bisa dianggap terlalu jauh, ini masih jauh lebih baik daripada melawannya di samping pilar Dewa Iblisnya. Dewa Iblis Ular Andromali melihat sekilas rencana Long Hao Shen, mencapai kesimpulannya sendiri. Pemuda manusia berpakaian baju besi ini tampaknya hanya pada langkah ke-7 kultivasi dalam indera Dewa Iblis Ular Andromali, tetapi untuk beberapa alasan, pertama kali dia melihat Long Hao Shen dia merasa seolah-olah hatinya mengalami rasa sakit yang luar biasa, tanda firasat yang tidak menyenangkan. Setelah jatuh dalam bahaya karena mengejar keuntungan sempit,
dan karena telah menggunakan semua kekuatannya untuk membunuh Raja Anaconda, dia tidak menyangka akan bertemu manusia di sini. Dan ini harus menjadi ksatria manusia. Elemen cahaya yang menyinari Long Hao Shen benar-benar murni. Pada saat ini, Long Hao Shen tidak menunjukkan keberatan, dengan tangan kirinya memegang pedang cahaya beriak, dan Arya Dewi Cahaya di tangan kanannya. Mengarahkan mereka ke tanah, dia dengan dingin menatap Dewa Iblis Ular Andromali. Niat pedang yang tajam samar-samar terlihat di sekelilingnya. Meskipun Long Hao Shen tetap diam, Dewa Iblis Ular Andromali merasa tidak nyaman dan gugup, seolah-olah Long Hao Shen sendiri adalah pedang yang sangat tajam. Dia benar-benar yakin bahwa ketajaman ini bukanlah sesuatu yang dapat diblokir oleh energi spiritual eksternalnya. Jika ini sebelum dia terluka, Dewa Iblis Ular Andromali bahkan tidak akan menganggap Long Hao Shen sebagai ancaman. Dalam pandangannya, musuh dengan tingkat kultivasi semacam ini dapat dihancurkan hanya dengan dominasi energi spiritualnya yang luar biasa, tetapi situasi saat ini tidak sama. Lukanya fatal, dan dia tidak dapat menggunakan transformasi Dewa Iblis. Ini mengurangi kekuatannya saat ini menjadi 1/6 dari yang seharusnya, jadi ketika menghadapi ksatria manusia seperti itu, bagaimana mungkin dia tidak tunduk pada tekanan besar? Manusia, bagaimana kamu bisa berada di sana? Dewa Iblis Ular Andromali tahu bahwa pertanyaannya bisa terasa kekanak-kanakan, tetapi dia tidak bisa tidak ingin bertanya. Ini terlalu aneh. Dia tidak mendeteksi sedikit pun petunjuk tentang dirinya melalui indranya, ditambah waktu kemunculan manusia ini terlalu bagus. Long Hao Shen menunjukkan senyum acuh tak acuh, "Hai, Dewa Iblis Ular Andromali. Jika saya mengatakan ini kebetulan, apakah Anda akan percaya? Sebenarnya, itu karena keberuntungan, atau mungkin haruskah saya mengatakan bahwa itu adalah hadiah dari surga, bagi kami untuk bertemu dengan Anda pada saat bentrokan Anda melawan Raja Anaconda. Pada saat ini hari ini akan menjadi kuburanmu." Saat dia berbicara, Long Hao Shen tidak akan memberi Dewa Iblis Ular Andromali waktu untuk menyembuhkan luka-lukanya. Kaki kirinya melangkah maju, dan Arya dari Dewi Cahaya di tangannya menghantam Dewa Iblis Ular Andromali. Niat pedang seperti kekosongan tiba-tiba mengembun. Berbeda dengan waktu melawan Ahbao, itu tidak tampak sedalam ketiadaan, tetapi menyebar luas, maju terus dengan sikap tirani. Memotong gunung di jalan, mengeringkan air di jalan. Ini adalah prinsip di balik niat pedang dalam serangan Long Hao Shen. Tangan Dewa Iblis Ular Andromali bahkan tanpa senjata, karena dua tombak ularnya yang mengebor kepala Raja Anaconda masih tertinggal di mayatnya. Dengan raungan yang terdengar rendah, Dewa Iblis Ular Andromali melambaikan tangan kanannya ke depan, mengeluarkan semburan kuat elemen gelap spiral, yang berubah menjadi semacam lubang hitam, bertiup dengan fluktuasi elemen kegelapan yang kuat saat mengarah tepat ke Long Hao Shen. Pada saat ini, berbicara lebih jauh tidak masuk akal. Membunuh musuh adalah satu-satunya jalan keluar, jadi Dewa Iblis Ular Andromali memilih untuk mengambil risiko. Tetapi tepat pada saat ini, di punggungnya, serangan tajam datang, menembus luka yang dia miliki sebelumnya. Sekarang Dewa Iblis Ular Andromali tertarik karena efek dari atraksi tungku roh suci, dia hanya bisa menargetkan Long Hao Shen, tanpa pilihan lain. Meskipun, bahkan jika dia punya pilihan, dia masih akan memilih untuk menargetkan ksatria ini, yang merupakan ancaman terbesar baginya. Suara terdengar, dan seluruh tubuh Long Hao Shen meledak dalam cahaya terang. Dia mundur sedikit, tetapi pusaran air hitam dari tinju Dewa Iblis Ular Andromali terbelah, dan tubuh Dewa Iblis Ular Andromali juga bergoyang karenanya. Dari sini, keadaan lemah Dewa Iblis Ular Andromali sekali lagi dikonfirmasi. Pengawal suci ke-10 menyerang dalam sekejap, muncul seperti lampu listrik hijau yang meledak tepat di depan Dewa Iblis Ular Andromali. Sepasang belatinya berhasil memotong sayap yang terputus di punggung Dewa Iblis Ular Andromali secara menyeluruh. Pengawal suci ke-10 menunjukkan penguasaan yang ekstrim, tidak hanya memotong sayap itu, tetapi juga menusuk beberapa pembuluh darah tebal di punggungnya. Fatal sesaat,
di punggung Dewa Iblis Ular Andromali, darah merah tua mulai menyembur keluar seperti air mancur. Long Hao Shen mundur hanya sedikit, dan serangannya segera dilanjutkan. Dengan pukulan berat dan lompatan datang serangan pedang berputar. Strateginya terdiri dari mengalahkan Dewa Iblis Ular Andromali, tanpa memberinya kesempatan sedikit pun. Pada saat yang sama dia meluncurkan pukulan ini, serangan pengawal suci ke-10 mengikuti sekali lagi, mengarah ke punggung Dewa Iblis Ular Andromali. Tekniknya mirip dengan Long Hao Shen, tetapi tanpa meminjam kekuatan musuh. Ini adalah tarian angin yang dia gunakan sebelumnya untuk membunuh Medusa. Tidak hanya itu, tetapi beberapa cahaya bintang emas mulai berkumpul, membentuk tombak yang cemerlang. Ditembak dari belakang, itu mengarah ke leher Dewa Iblis Ular Andromali. Ancaman besar membangkitkan kemampuan Dewa Iblis Ular Andromali, membiarkan mereka benar-benar menerobos. Meskipun dia terluka parah, bagaimanapun juga dia adalah salah satu dari 72 Dewa Iblis, dan dia secara alami memiliki keinginan yang kuat untuk bertahan hidup. Dia sudah memikirkannya dalam-dalam, dan mencapai kesimpulan bahwa melarikan diri adalah satu-satunya jalan keluarnya, bahwa dia tidak mampu mengingini harta karun yang tinggal di sini lagi. Selama dia berhasil bergegas keluar, dengan begitu banyak bawahannya di luar, dia mungkin akan memiliki kesempatan untuk kembali. Jika musuh-musuh ini benar-benar menghentikannya di sini, dia mungkin tidak akan pernah bisa keluar. Menatap ke langit, Dewa Iblis Ular Andromali membuat gerakan aneh. Mengeksekusi sikap kuda, dan mengarahkan tangannya ke tanah, orang dapat dengan jelas melihat bahwa beberapa cahaya merah tua tiba-tiba meledak dari tubuhnya. Kemudian segera, cahaya merah tua yang intens merambat, membentuk penghalang yang menutupi seluruh tubuhnya di dalam. Jika seseorang melihat dengan cermat, dia akan menemukan bahwa penghalang yang menutupi dirinya ini terlihat sangat dekat dengan desain pada pilar Dewa Iblis. Serangan kelompok Long Hao Shen jatuh ke penghalang ini, dan membawa sejumlah besar fluktuasi energi spiritual, tetapi dibiarkan tanpa cara untuk menerobos. Rasanya seolah-olah mereka langsung menyerang pilar Dewa Iblis. Pilar Dewa Iblis di luar sepertinya merasakan krisis Dewa Iblis Ular Andromali, dan mulai bergetar ringan. Cahaya merah tua kemudian menyembur keluar darinya, bergegas seperti anak panah ke Hao Iwei yang menjaga gua. Tanpa ragu, pancaran merah tua ini ada di sini untuk menyelamatkan Dewa Iblis Ular Andromali, dan merupakan tram penyelamat hidup terakhirnya. Jika dia berhasil menyatu dengan kilau merah tua ini, dia akan diserap oleh cahaya untuk disegel di dalam pilar Dewa Iblis. Meskipun ini akan menyegel setidaknya selama 3 tahun, setidaknya itu akan membuatnya tetap hidup. Jika musuh hanya kelompok Long Hao Shen, mungkin Dewa Iblis Ular Andromali bisa bersama mereka, tetapi untuk kemalangannya, Hao Iwei juga hadir, Hao Iwei yang bahkan ditakuti oleh Kaisar Dewa Iblis. Di depan pancaran yang dikeluarkan oleh pilar Dewa Iblis, 5 kepala besar Hao Iwei tiba-tiba terangkat, dan mata mereka bersinar dengan kilau yang sama. Itu adalah tampilan yang cukup aneh, mengandung kebencian, kesuraman, dan bahkan lebih banyak kemarahan dan kesedihan. 5 kepalanya yang besar terangkat dan mengeluarkan raungan amarah. Semua mata mereka berubah menjadi warna ungu, dengan lapisan cahaya ungu beriak di sekitar tubuh Hao Iwei. Pada saat ini intinya, keagungan dan kekuatannya naik ke tingkat yang menyerupai penguasa yang mengendalikan semua makhluk di dunia ini. Segera, 5 kepala besar itu dengan liar membusung, mengeluarkan riak niat ungu yang menyambut cahaya merah tua yang menggelegak. Yang terjadi selanjutnya adalah pemandangan yang mengesankan, cahaya merah tua itu bertemu dengan aura niat ungu, dan kemudian meleleh seketika seperti lava. Apalagi menyelamatkan Dewa Iblis Ular Andromali di dalam gua, ia bahkan tidak berhasil melewati Hao Iwei. Tidak hanya itu, tetapi niat ungu menyebar dari Hao Iwei mulai menggelegak di dalam gua. Long Hao Shen merasakan indranya bergetar, dan ketika niat ungu itu bersentuhan dengan penghalang yang melindungi Dewa Iblis Ular Andromali, itu langsung meleleh, sesuatu yang serangan gabungan dari 3 kelompok Long Hao Shen bahkan tidak berhasil melanggarnya.
Dewa Iblis Ular Andromali tampak kosong, ini tidak mungkin. Dia tidak ingin percaya bahwa situasi ini nyata, tetapi itu terjadi tepat di depan matanya. Meluncur ke depan dan meluncurkan potongan silang, Long Hao Shen meninggalkannya tanpa kesempatan untuk memulihkan napasnya. Meskipun dia tidak tahu apa yang dilakukan Hao Iwei, menyingkirkan pertahanan Dewa Iblis Ular Andromali tidak diragukan lagi menciptakan peluang bagus bagi mereka. Dewa Iblis Ular Andromali menghentikan serangan Long Hao Shen, dengan energi spiritualnya yang hitam pekat membentuk semacam baju besi sebagai pertahanan. Ekor besar di punggungnya juga naik, menahan serangan pengawal suci ke-10 dan Yating berikut. Namun, dia sekarang hanya bisa bertahan. Seringai dingin muncul di wajah Long Hao Shen, kabur. Tetapi bahkan kabur tidak akan membantu Anda. Karena dia tidak tahu situasi di luar, Long Hao Shen berasumsi bahwa Hao Iwei dan dua penjaga suci bisa berada di bawah tekanan besar. Karena alasan ini, dia tidak bisa membuang waktu. Dengan kilatan cahaya merah, proyektil berbentuk pisau tajam meninggalkan bekas luka di tubuh Dewa Iblis Ular Andromali. Pengawal suci ke-12 adalah sumber serangan itu. Menjadi orang yang menginstruksikan Long Hao Shen tentang teknik bela diri, dia adalah pilihan terbaik untuk menghabisi musuh ini. Sementara pengawal suci ke-12 melangkah maju, menggantikan Long Hao Shen, dia mulai memanggil rekan-rekannya sekarang setelah dia membebaskan tangannya. Dengan kilatan cahaya terang, total 4 sosok muncul di samping Long Hao Shen. Sima Xian, Lin Xin, Wang Yuan dan Han Yu muncul pada saat yang sama di samping Long Hao Shen, dan dipersiapkan sejak jauh sebelumnya. Setelah muncul, mereka tidak membutuhkan Long Hao Shen untuk mengatakan apa-apa, dan pergi sesuai dengan rencana awal, segera melepaskan energi spiritual mereka ke sekeliling. Long Hao Shen menginstruksikan Lin Xin, pergi keluar dulu untuk membantu kelompok Hao Iwei dengan gulungan. Yang lain, ikuti aku untuk serangan habis-habisan. Diameter 3 meter gua membatasi Dewa Iblis Ular Andromali sampai batas tertentu, tetapi itu cukup untuk kelompok Long Hao Shen. Pada saat ini, tidak perlu ada kecakapan teknis. Yang mereka butuhkan hanyalah menggunakan kekuatan terbesar mereka untuk membunuh musuh di depan mereka. Long Hao Shen tetap tidak bergerak. Mengambil pedang cahaya beriak di tangannya, dia memegang Arya dari cahaya Dewi dengan kedua tangannya, segera dikelilingi dengan kabut berwarna emas. Menyimpan kekuatan. 3 lainnya bergegas keluar bersama. Sima Xian memiliki bola cahaya energi, Wang Yuan perisai jiwa ilahi, dan Han Yu memiliki pedang darah merah liar, yang semuanya melepaskan kemampuan terbesar mereka. Dengan Sima Xian di tengah, Wang Yuan di kiri dan Han Yu di kanan datang serangan kekuatan penuh mereka terhadap Dewa Iblis Ular Andromali. Saat ini, Dewa Iblis Ular Andromali sudah melupakan kesuramannya. Alih-alih murung, dia menjadi cemberut. Jika dia berada dalam kondisi puncaknya, apa yang akan dia takuti pada manusia ini? Bahkan jika dia bahkan lebih bodoh, dia masih akan mengerti bahwa dia sedang berurusan dengan pasukan pemburu iblis manusia. Dan selanjutnya, itu harus menjadi satu dengan hanya satu di langkah ke-7, dan semua anggota lainnya di langkah ke-6. Tetapi bahkan pasukan pemburu iblis seperti itu untuk kondisinya saat ini merupakan ancaman yang fatal. 3 peralatan legendaris bukanlah sesuatu yang mudah untuk ditolak, terutama bola cahaya energi Sima Xian. Melepaskan semua daya tembaknya, Sima Xian segera masuk ke mode magnis, juga meminum pil haus darah yang diberikan oleh Lin Xin. Kekuatan tungku roh guntur ilahi ungu juga meletus, menjadikan ini serangan yang mengabaikan semua biaya. Pada keadaan Sima Xian ini, bahkan jika Long Hao Shen bertemu dengannya, dia hanya akan bisa mencoba melarikan diri darinya dan tidak lebih. Bang! Setelah bola cahaya energi dihancurkan untuk pertama kalinya, bertabrakan dengan sosok besar Dewa Iblis Ular Andromali, itu menghasilkan pertunjukan kekuatan awal yang sangat kuat. Gua ini hanya berdiameter 3 meter, dan meskipun bergerak lurus sangat mudah bagi Dewa Iblis Ular Andromali di lingkungan ini, bergerak di udara jelas tidak mungkin baginya. Dalam situasi ini,
dia hanya bisa tetap teguh dalam bertahan. Bola cahaya energi berdiameter 1 meter membombardir tangannya yang disilangkan di depan tubuhnya, menutupi Dewa Iblis Ular Andromali dalam potongan-potongan guntur dan pencahayaan ungu. Tubuhnya yang besar tidak dapat menghentikan dirinya dari kejang dan gemetar, memperlambat responsnya. Lebih mengerikan lagi, kedua tangannya menjadi hitam hangus, dan sejumlah besar energi spiritualnya yang digunakan untuk pertahanan terkoyak sepenuhnya. Yang hadir hanyalah yang mahir memanfaatkan peluang dengan baik, tidak satupun dari mereka akan melepaskan kesempatan bagus ini. Oleh karena itu, pengawal suci ke-10, ke-12, Yating, dan Han Yu serta Wang Yuan mengarahkan serangan mereka ke Dewa Iblis Ular Andromali berturut-turut, yang semuanya meninggalkan jejak yang dalam padanya. Yang paling berbahaya tetap menjadi pengawal suci ke-10, yang membidik tepat ke luka asli Dewa Iblis Ular Andromali. Sekarang luka ditambahkan di lokasi yang sama, bagian dalam tulang yang retak oleh Raja Anaconda sudah terlihat. Pengawal suci ke-10 hanya membedah tulang ini, membiarkan banyak daging keluar. Ini memberi Dewa Iblis Ular Andromali rasa sakit yang luar biasa. Pengawal suci ke-12 agak terbuka hati, setidaknya setengah dari bilah tulangnya yang besar memasuki bagian vital pinggang Dewa Iblis Ular Andromali di setiap serangan. Dengan perisai jiwa ilahi yang langsung tertanam dengan permata, Wang Yuan membidik bahunya, sedangkan darah merah liar Han Yu membuatnya melakukan mode mengamuk, dengan panik menghasilkan bekas luka tanpa jeda. Yating sebaliknya menggunakan mantra penyembuhan pada Dewa Iblis Ular Andromali, penyembuhan. Meskipun itu adalah mantra penyembuhan yang efektif ketika menargetkan Long Hao Shen, pengguna elemen kegelapan yang ditargetkan Dewa Iblis Ular Andromali seperti seseorang yang bermandikan air es. Penampilan Dewa Iblis Ular Andromali saat ini terlalu hancur. Namun meski begitu, keuletan dan semangat juangnya masih belum hilang.